Jadi bisa dikatakan tempat ini tuh rumah Raden Wijaya Iya, ya, zaman betul. dulu. Ketinggian berapa Pak ini? Berketinggian 4 meter. Jadi Raden Wijaya dulu berdoa di tempat Sanggar Pamujan nih kalau. Jadi berdoanya di sini. Kalau biasanya orang datang dengan dihadiri tandanya angin yang besar. Pusaka itu terbang dari sana tadi ke sini itu sering lihat saya. Dan ada saksinya, keris, dan di belakangnya itu ada kayak selendang kecil gitu. Ini yang saya pernah alami, kayak ular kecil jatuh keluar dari sini. Tapi begitu jatuh itu bunyi kelonteng. Di pusaka dong. Ya itu di siang hari, ndak usah malam, sangat kelihatan jelas. Begitu jatuh bunyi kelontengnya jalan dia kayak ular. Mungkin loh ya, ini mungkin ya tempat-tempat barang-barangnya beliau ini. Baik Bolo, kali ini kita berada di wilayah Trowulan, tepatnya di Desa Becijong, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Kita bersama Bapak Juru Pelihara dari situs Siti Inggil yang akan kita telusuri. Paring asmo sinten Pak? Bapak Abdul Ghafur. Pak Ghafur ngaten nggih. Nggih. Pak Ghafur, dan ini nanti kita bisa diajak berkeliling di area yang disakralkan di wilayah Siti Inggil ini ya Pak? Iya ya, monggo. Nah, pertama kita akan menuju ke mana ini Pak? Sanggar Pamujan. Sanggar Pamujan adalah tempat untuk berdoanya Raden Wijaya. Jadi Raden Wijaya dulu berdoa di tempat Sanggar Pamujan nih kalau berdoa. Oh, di situ. Coba Pak lihat ke sana. Ya, monggo. Jadi inilah Sanggar Pamujan ya. Di depan ini ada sebuah dua arca. Assalamualaikum, rahayu, 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 rahayu. Ini tinggi sekali Pak. Berketinggian berapa Pak ini? Berketinggian 4 meter. 4 meter. 4 meter. Sebetulnya selain tempat ini tuh untuk berdoa begitu nggih? Itu ada apa sih Pak di bawah bangunan ini kok setinggi ini? Ya mungkin di sebelah sini ini di bawahnya mungkin ada sesuatu yang dianggap sebagai Raden Wijaya itu cocok untuk meditasi. Jadi ini tempat berdoanya beliau. Jadi kalau orang sekarang tuh dianggap tempat musola pribadi. Gitu. Nah ini tempat meditasinya zaman dulu, monggo sampai di atas ini biar tahu. Nah monggo sama naik. Tangganya kecil ya, harus hati-hati. Dan di sini tangganya kecil. Nah ini ada sesajinya. Ini. Oh itu ya Pak. Nah ini yang kebetulan masih ada bunganya sesaji tadi malam. Iya, habis ada orang ritual. Jadi tempat ini bebas ya Pak untuk para pengunjung yang mungkin sudah izin jenengan bisa berdoa di sini bisa. Ya. Yang penting sudah izin. Biasanya Pak orang yang di tempat ini ya, tempat berdoa Raden Wijaya ini biasanya meminta apa Pak?
Itu tujuannya dengan tujuan bermacam-macam, tergantung dari tujuannya orang masing-masing. Jadi berdoanya di sini. Nah, di sini. Menghadapnya juga kiblat. Nah, begini. Oh, begitu ya. Ya. Dengan ini sesajinya. Lantas apakah ada seperti doa-doa khusus yang Ada. dipanjatkan? Oh iya, mesti ada itu. Doa untuk leluhur. Doa untuk sambung rasa, sambung doa. Itu pasti. Pastinya begitu. Karena tempatnya aja berdoa udah tinggi. Ya. Dekat sama yang kuasa. Jadi di situ mungkin seakan-akan orang meditasi itu doanya dekat dan dekat dikabulkannya. Yo, Iya, iya. langsung datang ya lah. Iya, Pak. Angin langsung kenceng ya. Langsung kenceng ya. Karena kebetulan ini sesajinya juga masih haru. Bisa saya mendekatkan kamera. Jadi kita langsung disambut. Iya. Positif ya, Pak. Ya, Berarti. positif. Jadi tidak mengada-ada. Ayo. Dah. Ini kita kemana lagi, Pak? Ke sana, ke dalam. Ke dalam petilasannya Raden Wijaya. Bapak sudah lama, Pak, jadi juru pelihara ini? Sudah 2 kali saya. Oh, jadi ada pergantian sebelumnya? Ya, udah 2 kali. Dan tempat ini selalu ramai loh, Pak ya? Ya, selalu ramai. Ada terus orang? Ada terus 24 jam. Kalau malam malah ramai 24 begitu, Pak? jam, malam malah ramai. Malamnya malah ramai. Terus di samping ini, Pak, sebelum beranjak ke makam. Oh, ini makam orang biasa, Mbak Kasan tuh orang napak tilas dulu. Oh, napak tilas zaman Iya, dahulu. meninggal di sini. Meninggal di sini. Meninggal di sini. Terus untuk makam yang samping ini, Pak? Makam yang samping ini makamnya Sapu Jagat sama Sapu Angin. Itu siapa, Pak? Sapu Jagat Sapu Angin ini ajudannya Raden Wijaya. Nah, ini makamnya Sapu Jagat Sapu Angin, ajudannya Raden Wijaya. Itu ada namanya di situ, di bawah situ. Oh iya, Pak. Ya, itu. Ajudan dari Raden Wijaya. Namanya ini kan begitu unik, Pak. Sapu Jagat dan Sapu Angin. Apakah juga ada sesuatu yang ditonjolkan dari beliau yang sudah sumare ini, seperti Mbah Sapu Jagat, bisa seperti apa orangnya, kesaktiannya, dan Sapu Angin seperti apa menyapu angin? Kesaktiannya yang Sapu Angin tuh kalau biasanya orang datang dengan dihadiri tandanya angin yang besar. Oh, seperti tadi itu. Berarti Mbah Sapu Angin tadi. Ya. Yang Sapu Jagat orang yang mampu menguasai ilmu dari kekuatan alam ini. Di situ. Jadi kekuatan alam ini dijaga. Dijaga oleh yang Sapu Jagat. Yang dari laut, angin. Ini yang Sapu Angin. Karena beliau ini jadi ajudannya Raden Wijaya. Jadi harus orang yang sakti ya. Iya, makanya Saman sudah tahu nanti tadi gimana, udah tahu. Ke tempat ini, oh suasana kayak ini, didatangkannya ini, Saman kan yang udah tahu. Jadi bukan katanya juru kunci, tapi fakta yang nyata. Iya, Pak. Enggak. Nah, kita langsung akan beranjak ke petilasannya Raden Wijaya. Mari kita kunjungi.
Assalamualaikum, rahayu, rahayu, rahayu. Area luarnya ini sangat terasa sakral banget, Pak. Oh, masa? Iya. Nah, di depan itu, Pak, apa, Pak? Bulat. Yang itu patung Ganesha asli itu. Asli, Pak. Original, makanya ditutup oleh Mori. Yang ditemukan di lokasi ini juga. Ya, memang di situ tempatnya, makanya dibikinkan cungkup itu. Terus yang cukup ini, Pak, apa, Pak? Cungkup ini nih Linggayoni. Linggayoni. Untuk ruat-ruatan tiap tahunan. Jadi dikeluarkan atau dibuka saat ruatan. Ruatan. Kita akan masuk ya, Bolo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu, rahayu, rahayu. Nah, ini Raden Wijaya. Yang ini fotonya saya mendekatkan biar jelas ini. Lah, Raden Wijaya. Yang itu Garwa Padmi Gayatri itu istri pertama. Yang itu Garwa Selir Doro Petak zaman Kubelekan dari Cina. Terus yang ini Garwa Selir Doro Jinggo dari Kamboja. Yang itu Abdi Kinase Kaki Regel Abdi Dalem Keraton Mojopahit juga dijadikan istri yang keempat. Jadi keempat makam ini tuh istri-istrinya? Iya, semuanya. ada 4 ya, Pak. Ada 4. Sebetulnya kan mohon maaf ya, Pak, Raden Wijaya itu beragama mungkin Hindu Buddha di masa kerajaan Majapahit. Bukan, kalau di masa itu mungkin dia itu kepercayaan. Kapitayan seperti itu. Kapitayan lah sejenis itu. Karena zaman itu kan sebelum adanya itu kan belum ada agama yang aneh-aneh. Cuma kapitayan. Jadi dipercaya beliau disumarikan di sini. Ya, begitulah. Jadi tempat ini itu makam ya. Di ketinggian berapa ini, Pak? 4 meter. 4 meter juga Sama. Dinamakan Siti Inggil itu? Siti itu tanah, Inggil itu tinggi. Tanah yang tinggi. Oh, begitu. Jadi ini bukan makam, ini petilasan. Petilasan ya, Pak? Petilasan. Terus apakah tempat ini banyak juga ditemukan seperti pusaka beliau begitu? Dulunya juga ya, dulu. Seperti apa, Pak, yang sempat ditemukan begitu? Loh, dulu itu kan saya tahu loh ya. Iya, Pak. Saya tahu itu keluar dari tembok ini. Tembok ini. Nah, ini kan tembok. Itu bisa keluar dari tembok ini. Ini yang saya pernah alami. Kayak ular kecil jatuh. Keluar dari sini. Tapi begitu jatuh itu bunyi kelonteng. Berarti pusaka dong. Ya itu. Itu di siang hari, enggak usah malam. Sangat kelihatan jelas. Harus nyata. Bapak ambil itu? Enggak berani. Karena apa? Begitu jatuh bunyi kelontengnya jalan dia kayak ular. Begitu jatuh itu jalan kayak ular. Terus ada lagi enggak, Pak, seperti firasat atau pernah dijumpai apa begitu sesuai pengalaman? Pusaka itu terbang dari sana tadi ke sini itu lihat. Pernah? Sering lihat saya. Dan ada saksinya. Itu berupa apa, Pak? Pusaka. Sejenis tombak kah, Ya, atau jenis keris. Dan di belakangnya itu ada kayak selendang kecil gitu. Yang mengiringi, ya, yang mengiringi pusaka itu ke sini. Dan di sini seringkali orang mau ngambil pusaka itu dengan ritual-ritual itu saya tahu. Di situ saya seringkali menggagalkan karena pusaka itu kan tidak bisa keluar sampai tinggi. Biasanya cuma separuh. Ya, Pak, saya pernah lihat orang ngambil pusaka di lokasi ini, Pak. Iya. Nyata ya, Pak ya. Nyata. Itu pun tidak bisa ngambil, tidak bisa bawa. Tidak bisa dibawa. Kayak gitu dikembalikan ke Bapak atau seperti Ya apa? kembali sendiri. Tidak bisa diambil, akhirnya akan kembali sendiri dengan sendirinya.
pusakanya itu tidak bisa dimiliki siapapun itu Kak. Tidak bisa dimiliki. Bisa menampakkan. Hanya ditampakkan ya orang yang Iya, ingin hanya tahu. ditampakkan saja. Wong saya ini kan juru kunci. Saya ini tahu, saya aja tidak ingin memiliki ya. Karena tahu yang di sini itu semua itu saya yang jaga. Yang mengamankan itu saya. Jadi saya tidak mungkin lah. Gitu. Selain ada beberapa makam di sekelilingnya ini ada apa lagi Pak? Tidak ada, sudah. Yang ada cuman ya sumur apa itu zaman dulu. Sumur itu untuk Ya untuk beliau. mungkin zaman dulu kebutuhannya beliau ya untuk mandi, untuk minum, untuk mengobati orang. Jadi bisa dikatakan tempat ini tuh rumah Raden Wijaya Iya, ya zaman betul. dulu. Ayo, monggo sudah. Untuk arca itu tidak terlihat ya Pak? Terlihat, cuman dibungkus kain ya? Kain. Nah ini Mas, tak tunjukkan ini sampean. Nggih. Sekalian biar tahu gaibnya yang ada di dalam sini. Ini gaibnya yang ada di dalam situ Inggil. Oh ini. Ini. Nah, ini. Cuman masuk keliling muter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya. Keliling muter ke sini. Rahayu, rahayu. Jadi di dalam ini lingga Pak. Ya. Biasanya orang-orang tuh nggak boleh masuk sini. Nggih, Pak. Tapi kali ini sama tak perbolehkan. Tak izinkan. Nggih, Pak. Terima kasih Pak sudah diizinkan untuk melihat lebih detail tempat-tempat atau ruang sakral dari situs Siti Inggil. Pertapaan Raden Wijaya Majapahit ke-1. Lantas di sini ada Nah, itu patung Ganesha. Ganesha. Apakah di bawah ini seperti bangunan candi begitu Pak? Karena Kalau di lokasinya bawah ini mungkin loh ya, ini mungkin. Ya tempat-tempat barang-barangnya beliaunya. Ini kan saya lihat juga di bawahnya ini banyak sekali struktur batu bata yang Iya, besar. memang kayak itu. itu masih posisi asli seperti motif Original semua. kotak-kotak itu. Original semua. Terus tempat ini dilindungi dinas pariwisata juga atau dinaungi gitu Pak atau Ya, desa? tetap di bawah naungan BPJB. Cuman dipelihara oleh desa. Oh begitu. Ya Pak, baik Ya. seperti itu saja yang Terima kasih. nggih, matur suwun nggih waktunya Pak. sama-sama. Sehat selalu Pak. Yuk.